semuanya, kami dari kelompok 2. Jadi hari ini kita bakal storytelling tentang materi matkul pengantar Humas. Kenalin, aku Kikan. Aku Egan. Aku Khalil. Aku Fatih. Aku Nisa. Aku Aisyah. Aku Adin. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang sejarah humas. Hubungan masyarakat mulai diperkenalkan terjadi pada tahun 1906 yang dipelopori oleh Iveley. Iveley dikenal sebagai the father of public relation. Ia berhasil mengatasi konflik buruh batubara dengan para pengusaha. Public relation mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1950 yang pada saat itu PR bertugas untuk memberi tahu serta menjelaskan bagaimana peran dan fungsi humas dari humas. Nah, yang materi yang kedua itu tentang aktivitas dan fungsi humas. Aktivitas dan fungsi humas ini ada 4, yaitu menjalani hubungan dengan publik, membangun citra positif, meningkatkan eksistensi, menjaga komunikasi internal perusahaan. Contohnya yaitu mengkampanyekan iklan media tradisional, sponsor, penempatan produk, kampanye media sosial, pendidikan konsumen, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Perspektif humas adalah tentang membangun hubungan yang positif. Humas berupaya mendengarkan kebutuhan masyarakat, menjaga transparansi, dan mengelola krisis dengan tanggap. Sementara itu, perspektif media melibatkan tanggung jawab dalam memberikan berita yang objektif, akurat, dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Contohnya ketika BSI mengalami gangguan operator, Humas BSI selalu berusaha menjaga citra dengan meredam kepanikan penggunanya, sedangkan media berusaha menyampaikan fakta pada masyarakat perihal server BSI yang telah diretas. Pada Juni 2021, media sosial sedang diramaikan dengan kasus public relation yang menangani Twitter ke komuter lain yang membalas laporan pelecehan seksual dari kalangan yang tidak beretika. Seharusnya, public relation bertindak melalui pertimbangan yang matang, rasional, objektif, penuh integritas, dan tanggung jawab yang tinggi. Jika tidak, konsekuensinya adalah dapat menciptakan berita yang tidak terkontrol dan sensasional sehingga berdampak merugikan citra baik perusahaan. Publik internal adalah publik yang ada dalam perusahaan, seperti karyawan dan manajemen. Dengan menjalani komunikasi yang harmonis dan baik dengan publik internalnya, tujuan perusahaan menjadi lebih mudah dan terwujud. Publik eksternal adalah publik yang berkepentingan dan berada di luar perusahaan. Contohnya adalah masyarakat dan konsumen. Publisitas adalah suatu strategi pemasaran berupa kegiatan promosi dan penyampaian informasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta citra positif terhadap suatu produk, layanan, ataupun organisasi tertentu. Ada beberapa jenis publisitas nih. Yang pertama yaitu press release. Press release biasanya dapat kita lihat di media massa yang berisikan informasi penting mengenai suatu perusahaan tertentu. Lalu ada product placement yang biasanya dapat kita lihat di film-film ataupun pada review-review influencer. Selanjutnya yaitu ada partnership, dan yang terakhir ada media sosial yang berguna untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang media relation dan public relation. Nah, secara umum pengertian dari media relation ini adalah di mana public relation atau humas dari suatu organisasi atau instansi itu menciptakan hubungan baik dengan media massa. Contohnya seperti kasus jatuhnya pesawat Lion Air JT610 yang dimana humas pemerintah mengatur media massa untuk pemberitaan dan segala informasi yang berhubungan dengan kejadian ini. Humas dan komunitas merupakan sebuah afiliasi humas pemerintah dan humas korporat terhadap masyarakat di sekitarnya. Humas ini akan melaksanakan beberapa tahapan seperti pengumpulkan fakta, perumusan masalah, perencanaan pemulauan, aksi dan komunikasi serta evaluasi. Nah, karena dia berhubungan dengan masyarakat, maka yang diperlukan oleh humas itu yang mengetahui apa yang diperlukan publik, siapakah yang termasuk dalam publik, bagaimana keadaan publik, mengapa publik bersikap apatis dan menentang sebagainya. Begitulah humas dan komunitas. Nah, penyelesaian suara humas ini memiliki 7 langkah. Yaitu yang pertama yaitu mengevaluasi situasi. Yang kedua membentuk tim tanggap krisis. Yang ketiga komunikasi krisis yang efektif. Selanjutnya identifikasi solusi dari alternatif. Yang selanjutnya implementasi tindakan perbaikan. Yang keenam evaluasi dan pembelajaran. Yang ketujuh bangun kembali kepercayaan terhadap masyarakat. Nah, begitulah penyelesaian krisis oleh humas dalam 7 langkah.
dan langkah-langkah tersebut sering diimplementasikan oleh penyelesaian krisis dalam humas. CSR atau Corporate Social Responsibility merupakan bentuk tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada masyarakat atas kerugian yang ditimbulkan dari proses bisnis perusahaan tersebut, seperti pencemaran udara akibat asap pabrik atau polusi suara karena suara mesin pabrik yang mengganggu ketenangan masyarakat. Atas dasar ini, perusahaan wajib memberikan tanggung jawab atas kerugian ini dengan memberikan santunan kepada masyarakat, misalnya bantuan dana, beasiswa, atau kegiatan sosial lain. Contohnya Semen Padang. Semen Padang melakukan CSR berupa alat penunjang pertanian, bantuan pendidikan, dan bantuan pembangunan nagari yang menjadi tanggung jawab Semen Padang atas polusi yang ditimbulkannya. MPR atau Marketing Public Relation. Secara umum, Marketing Public Relation atau humas dari marketing ini adalah bagaimana perencanaan, evaluasi, dan pelaksanaan dari komunikasi untuk meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang akan diluncurkan. Contohnya seperti marketing salah satu produk rokok pada salah satu kanal konser Swarnaland yang ada di Kota Padang beberapa bulan yang lalu. Humas pemerintah merupakan suatu divisi di pemerintahan yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menyampaikan informasi kepada khalayak, serta menjalin hubungan yang baik antara masyarakat dan pemerintah. Nah, ini salah satu contoh dari kegiatan humas pemerintah, yaitu melaksanakan konferensi pers pada penanganan COVID-19 dan memberikan update-update terbaru mengenai penyebaran COVID-19 pada saat itu. Okay, that's all. Thanks for watching. Adios.